Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Mersiana Adventi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya akan menjelaskan atau menganalisis sebuah kasus yang dimana kasus ini merupakan sebuah kasus pelanggaran HAM anak. Baik peristiwa ini terjadi di sebuah kos di kota Inde, yang mana penyebab atau akar masalah terjadinya peristiwa ini yaitu karena takut diketahui oleh orang tua, pasangan mahasiswa di Inde tega buang bayinya. Pasangan yang berinisial TAF dan pacarnya yang berinisial SML yang merupakan pasangan mahasiswa di Universitas Flores Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi lantaran tega membuang bayi hasil dari hubungan gelap mereka. Kejadian ini terjadi pada tanggal 25 Juni tahun 2024. Berdasarkan sumber media yang telah saya baca, kejadian ini diketahui setelah seorang warga menemukan seorang bayi perempuan di depan pintu kapela Panti Asuhan Naungan Kasih. Kedua pelaku akhirnya ditangkap pada tanggal 26 Juni tahun 2024 dan diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut saya, kasus ini merupakan sebuah kasus pelanggaran HAM anak yang dimana anak merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib disyukuri, dilindungi, dan dirawat dengan baik. Yang menjadi korban dalam kasus ini yaitu seorang bayi perempuan dan yang menjadi pelakunya yaitu sepasang mahasiswa yang berinisial TAF dan yang berinisial SML. Penyebab dan akar masalah dari awal terjadinya peristiwa ini yaitu karena takut diketahui oleh orang tua mengenai kehamilan tersebut dan mengingat status mereka yang saat ini sebagai mahasiswa. Maka kedua pasangan ini dengan tega membuang bayi dari hasil hubungan gelap mereka. Dampak masalah tersebut bagi korban dalam jangka pendek dan jangka panjang menurut saya yaitu yang pertama, bayi tersebut tidak mendapatkan perawatan, perhatian, serta perlindungan secara adil, di mana seharusnya bayi tersebut mendapat perlakuan yang baik dari kedua orang tuanya. Sedangkan dampak bagi bayi tersebut dalam jangka panjang yaitu anak bisa mengalami stres secara psikologis karena jauh dari kedua orang tuanya. Dampak masalah tersebut bagi pihak lain yang dalam masalah ini merupakan kedua orang tuanya dalam jangka pendek dan jangka panjang yaitu yang pertama, orang tuanya mendapat sanksi secara hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan dampak dalam jangka panjang yaitu merasa kegelisahan dan tekanan batin karena perlakuan atau perbuatan mereka sendiri. Aspek hukum dan HAM mengenai kasus di atas dikaitkan dengan instrumen HAM internasional dan HAM nasional yaitu 1. Pembuangan bayi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan suatu tindak pidana. Yang kedua, terkait kasus yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri mengenai pembuangan bayi secara khusus dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian bisa dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan secara umum pelaku pembuangan bayi bisa dituntut berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, terkait dengan kasus seorang ibu yang melakukan pembuangan bayi dengan cara meletakkan bayinya dalam keadaan hidup, maka seorang ibu tersebut dikenakan sanksi secara pidana berupa penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, dan jika bayi tersebut mengalami luka berat, maka sanksi berupa penjara paling lama 7 tahun 6 bulan.
Jika mengakibatkan bayi mati, maka pelaku pembuangan bayi dipidana paling lama 9 tahun dan ditambah sepertiga tahun jika pembuangan bayi tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri karena meletakkan bayi dan meninggalkannya di suatu tempat dalam keadaan hidup, dan ini merupakan bentuk penelantaran terhadap anak, dan secara khusus pelaku yang menelantarkan anak atau bayi tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal yang berlaku. Yang keempat, perlindungan hak anak di Indonesia telah diwujudkan melalui dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat dengan KPAI berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin agar hak-hak anak berupa hak hidup dan hak berkembang. Yang kelima, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 menjamin hak anak atas perlindungan khusus. Untuk mengatasi masalah di atas, menurut saya, solusi yang dapat diberikan yaitu pelaku diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, agar perbuatan yang mereka lakukan tidak akan terulang lagi, dan bagi bayi yang menjadi korban dari masalah ini yaitu pihak kepolisian bisa menitipkan bayi tersebut ke panti asuhan agar anak tersebut bisa dirawat dengan baik. Menurut saya, agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa depan, yaitu pihak kepolisian harus benar-benar menegakkan hukum berdasarkan aturan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM anak harus dijalankan dengan baik dan tegas sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih.